A few moments later. Yang pertama adalah heading. Heading dapat digunakan pada judul besar dan sub-judul untuk nantinya dimasukkan ke dalam daftar isi. Untuk judul besar seperti kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, dan daftar pustaka menggunakan heading 1. Sementara untuk sub-judul, misalnya seperti ini, kita menggunakan heading 2. Nah, cara mengatur headingnya adalah dengan kita blok dulu salah satu judulnya, kemudian kita pilih heading. Nah, kita tinggal mengatur ingin menggunakan font apa, ukuran berapa, warna apa, dan ingin meletakkannya di mana. Untuk judul kedua juga sama, kita pilih heading, kita ganti lagi sisanya. Nah, tapi seperti yang kita lihat, kita harus mengaturnya satu persatu agar sesuai satu sama yang lainnya. Jadi, agar heading yang kita buat itu otomatis sama, kita harus mengatur dari headingnya, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian pilih modify. Nah, kita akan mengaturnya di bagian formatting saja. Nah, saya akan menggunakan font Times New Roman, ukuran 14, kita bold, warnanya juga kita ganti. Nah, karena ini judul besar, saya akan meletakkannya di tengah. Jika sudah, kita tinggal klik OK. Nah, kita blok, kemudian kita pilih heading 1, maka dia otomatis akan jadi seperti ini. Untuk judul besar lainnya juga kita tinggal klik saja heading 1, maka hasilnya juga akan jadi sama. Untuk heading 2 juga sama, misalnya kita tekan ini heading 2 belum diatur, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Maka kita akan mengubah lagi formatnya, kita modify, fontnya masih Times New Roman, ukurannya menjadi 12, warnanya juga kita ubah, dan peletakannya saya akan jadikan justified, rata kanan kiri, lalu tinggal klik OK. Nah, kemudian kita tinggal memilih heading 2, lalu tinggal kita tambahkan saja di bagian awalnya huruf A lagi. Teman-teman, di sini saya akan memtutorialkan bagaimana cara membuat caption yang benar pada tabel dan gambar di Word. Di sini saya sudah menyiapkan tabel, teman-teman langsung aja klik. Lalu nanti di bagian kiri atas ada muncul tanda ini, teman-teman langsung klik juga. Lalu klik kanan. Teman-teman bisa langsung cari insert caption. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Teman-teman langsung aja ke new label. Kenapa langsung ke new label? Karena teman-teman bisa langsung menyesuaikan di bagian mana tabel itu berada. Apakah di bab 1 atau di bab lainnya dan tabel keberapa. Di sini saya akan mencontohkan tabel 1 titik, lalu pencet OK. Nah, nanti di caption ini bakal berubah tabel 1.1 yang dimana tabel ini berada di bab 1 dan tabel ini yang pertama. Langsung aja kasih captionnya. Selanjutnya untuk position, teman-teman bisa memilih ada dua pilihan, ada below dan above. Kalau below itu di bawah, kalau above itu di atas. Teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau sudah, teman-teman bisa pencet OK. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Teman-teman juga bisa menyesuaikan fontnya. Nah, dia bakal seperti ini. Selanjutnya kalau untuk gambar, teman-teman itu langsung aja klik kanan, insert caption juga. Karena dia gambar, teman-teman juga langsung ke new label. Gambar. Langsung tulis captionnya. Posisinya teman-teman juga pilih, lalu oke. Langsung menyesuaikan ini pada bagian di mana. Dan fontnya berapa, nah, jadi seperti ini teman-teman. Pada tutorial kali ini kita akan membuat table of contents, di mana daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar secara otomatis. Di sini saya sudah punya file yang harus kita buat daftar isinya. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita blok setiap judul besar dan kita atur menjadi heading 1. Nah, dimana yang sudah dijelaskan pada video pertama, kemudian heading dipakai di bagian mana. Dan jangan lupa mengatur sesuai format yang kita butuhkan.
Kemudian untuk latar belakang ini termasuk ke subjudul, maka kita perlu membuat ke heading 2. Kita ulangi hal yang sama sampai selesai. Kita blok dan kita teruskan kepada subjudul berikutnya. Nah, kebetulan saya telah mengatur heading 1 dan heading 2 sampai akhir. Maka kita langsung saja kembali ke daftar isi yang masih kosong. Di sini langsung saja klik reference, lalu custom table of contents. Di sini terlihat kita menggunakan sampai heading 2 saja. Lalu kita matikan centang web preview, lalu kita klik OK. Di sini boleh kita lihat tampilannya belum rapi. Bab 1 pendahuluan masih terpisah. Nah, maka kita akan mencari setiap judul besar, lalu kita klik backspace, terus kita tekan secara bersamaan Shift dan Enter. Kita lanjut ke bawah dan kita ulangi hal yang sama sampai selesai. Nah, ini pada bagian terakhir. Setelah selesai kita kembali ke atas ke daftar isi yang tadi. Nah, di sini kita blok semuanya, kita blok, terus kita klik bagian kanan, terus kita klik update field dan kita klik update table. Maka otomatis akan berubah seperti ini. Lalu untuk mengatur spasinya kita boleh klik home, lalu kita atur sesuai format yang kita butuhkan. Setelah dari daftar isi, selanjutnya kita akan ke daftar tabel. Nah, kita cari di setiap tabel dulu dan pastikan telah dibuat caption di setiap tabel, yang dimana cara membuatnya telah kita lihat di video kedua. Nah, di sini saya telah buat caption, boleh kita lihat dari reference, terus klik ke insert caption, maka tampilannya akan seperti ini. Baik, langsung saja kita ke atas ke daftar tabel, kita klik insert tabel. Nah, di sini boleh kita matikan centang web preview, lalu kita klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengatur spasi yang diinginkan. Kita boleh blok dan kita klik home, lalu kita atur spasi yang diinginkan. Setelah daftar tabel, maka yang terakhir adalah daftar gambar. Cara membuatnya tidak begitu beda dengan daftar tabel, Tetapi selalu ingat perbedaannya cuma di letak caption. Caption gambar itu ada di bawah dan caption tabel itu ada di atas. Oke, di sini saya akan mencoba ulang menggunakan insert caption. Kita klik reference, lalu insert, kemudian label, lalu kita ketik nama judul gambar tersebut. Nah, jika udah, kita bisa langsung mengatur font atau ukuran dan juga tata letak caption tersebut. Lalu kita ulangi kepada gambar yang ada di bawah. Kita ulangi seperti yang tadi, kita masuk ke insert, terus kita buat captionnya. Jika udah, maka kita kembali ke daftar gambar. Sama seperti tadi, kita klik reference, lalu insert tabel, lalu kita matikan centang web preview, lalu klik OK. Selesai. Nah, selanjutnya yaitu citation ataupun citasi. Citation atau citasi dapat diartikan sebagai kutipan atau referensi yang mencakup sumber dari naskah yang telah dipublikasikan ataupun belum. Fungsi dari citation adalah untuk menyajikan kembali pernyataan dari sumber lain ke dalam tulisan sendiri tanpa mengklaimnya sebagai milik kita sendiri. Nah, tujuan dari citation ataupun citasi adalah untuk memperkuat argumen dalam penulisan yang sedang kita susun, dan juga bertujuan untuk menghindari adanya tindakan plagiarisme. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan citation ataupun citasi. Yang pertama kita pergi pada menu reference, lalu di sini ada citation, manage source dan style dan bibliografi. Nah, pada manage source ini adalah daftar citasi yang sudah kita input atau sudah kita masukkan. Untuk menu style yaitu tipe tulisan pada citation atau citasi yang kita buat. Di sini ada banyak, yaitu ada contohnya seperti yang biasa kita temukan seperti APA, Harvard, dan lain-lainnya. Di sini saya akan menggunakan tipe Harvard. Nah, di sini saya sudah mengambil dua kutipan yang berbeda. Yang pertama ada kutipan dari buku dan kutipan dari jurnal. Nah, saya akan langsung ke tutorialnya saja. Untuk yang pertama kita membuat citation dari kutipan dari buku. Pertama kita letakkan kursor kita pada ujung kalimat, turun paragraf. Setelah itu kita klik insert citation, lalu add new source. Nah, pada type of source yaitu tipe dalam kutipan. Di sini ada banyak jenisnya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan pada kutipan yang teman-teman ambil. Di sini saya mengambil dari buku. Nah, lalu pada menu author yaitu penulis dari kutipan tersebut. Nah, pada buku kali ini yang saya ambil penulisnya ada dua, yaitu Agus Maulana dan Muhammad Naufal Ansori. Pada author ini kita klik edit pada bagian kanan sini, terus kita input nama-nama penulis dari kutipan tersebut. Setelah itu kita add, lalu kita pergi ke
Nama kedua yaitu Muhammad Naufal Ansori. Untuk first name-nya Muhammad dan nama tengahnya itu Naufal. Selanjutnya kita klik add, lalu kita klik OK. Untuk title-nya itu judul dalam buku yang saya ambil. Judulnya itu Pengantar Ilmu Manajemen. Lalu pada year yaitu tahun penerbitan buku tersebut. Di sini tahunnya adalah 2023. Untuk city ataupun kotanya bisa kita lihat di sini itu pada Kabupaten Banyumas. Untuk publishernya ataupun penerbitnya pada buku ini itu Wawasan Ilmu. Setelah itu kita klik OK, lalu otomatis citationnya akan terinput sendiri di ujung kalimat kutipan tersebut. Nah, kita termasuk ke kutipan dari jurnal, sama seperti yang dari buku. Kita letakkan kursor kita pada ujung kalimat ataupun paragraf, lalu kita klik insert citation, lalu add new source. Nah, karena saya mengambil dari jurnal, pada tagnya, pada tag of source-nya kita klik jurnal artikel. Lalu untuk autornya kita sesuaikan saja seperti pada buku yang tadi. Di sini ada 3. Kita klik edit, lalu kita masukkan namanya. Klik add, lalu kita masukkan nama yang kedua juga. Klik, lalu nama yang terakhir yaitu Bella Aziza. Setelah itu kita klik OK, lalu untuk title-nya itu adalah judul pada jurnal tersebut. Nah, jurnal pada jurnal yang saya ambil adalah Peranan Pancasila dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Era Globalisasi. Langsung kita input saja. Kemudian untuk jurnal lainnya bisa kita lihat pada bagian atas di sini, yaitu Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, untuk tahunnya bisa kita lihat di sini juga di atas, yaitu tahun 2023. Di teksnya itu halaman, di atas juga kita bisa lihat yaitu halaman 11 sampai 21. Nah, untuk jurnal ini bisa kita lihat untuk volumenya itu volume 8, dan untuk isunya, isu ini sama artinya seperti nomor pada jurnal ini, yaitu nomor 1. Dan sekarang isunya 1, lalu kita klik OK. Nah, otomatis langsung stationnya akan terinput. Nah, pada menu style, untuk menu style Harvard, nama penulis akan dibuat hanya nama penulis pertama. Jika lebih dari 2, yang ditulis hanya nama penulis pertama, selanjutnya akan ditulis et al. Nah, kita contohkan untuk pada jenis APA. Nah, pada jenis APA, di sini akan terinput semua nama penulis tersebut, tapi hanya nama belakangnya saja. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai tutorial pembuatan citation. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Setelah kita melakukan citation atau citasi, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah bibliografi. Nah, bibliografi adalah daftar sumber yang digunakan dalam suatu dokumen, termasuk informasi tentang penulis, judul, penerbit, dan tahun terbit. Bibliografi digunakan untuk memberikan kredit kepada para penulis dan penerbit, serta untuk membantu dan mencari informasi yang relevan dengan subjek yang dipilih. Bibliografi sangat penting karena memastikan bahwa referensi yang digunakan adalah akurat dan kredibel. Nah, saya akan memberikan langkah untuk melakukan bibliografi. Setelah melakukan citation, kita klik bibliografi, lalu kita pilih. Nah, di sini saya akan memilih bibliografi. Sama seperti citation, kita dapat mengubah tampilannya dengan cara mengklik style dan pilih sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengatur page layout pada Microsoft Word. Sebelum kita akan menulis teks atau naskah, yang harus pertama kali kita lakukan adalah mengatur page layout. Langsung saja kita klik menu page layout. Lalu di sini ada 3 kategori page untuk paragraph dan arrange yang kita gunakan untuk mengatur. Ukuran halaman adalah margins, orientation, dan size pada umumnya. Margin itu untuk mengatur garis tepi di sekeliling teks.
orientation itu untuk mengatur posisi halaman, mau yang portrait atau landscape. Size itu untuk mengatur ukuran kertas, yang mana nanti hasilnya bisa dalam bentuk fisik, yaitu cetak printout. Di sini kalian bisa mengklik pecetuk dan muncul tab pecetuk. Di sini ada margin dan paper layout juga. Di sini kita bisa langsung mengatur garis tepi untuk atas bawah dan kanan kiri. Kalian bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan masing-masing. Di sini saya akan mengatur menjadi 4:3 sesuai. Lalu portrait, papernya, ukuran kertasnya adalah A4. Kalian bisa mengaturnya sendiri dengan mengganti width dan height. Jika sudah, klik OK, lalu kita bisa memulai menulis naskah atau teks. Thanks for watching.